sikap seorang muslim terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW yang pertama apa? Mensyukurinya. Sikap yang pertama seorang muslim terkait dengan kelahiran Nabi kita yang mulia Muhammad SAW adalah mensyukurinya. Dan bagaimana syukur kita kepada Nabi atau syukur kita terhadap kelahiran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya dengan cara kita menjalankan, mengikuti dan melakukan apa-apa yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan perayaan umat Islam dalam setahun hanya ada 2 kali, tidak lebih. Hanya ada Idul Fitr dan Idul Adha, bas, dah itu aja, nggak ada yang lain. Tidak ada perayaan Isra dan Mi'raj, tidak ada perayaan Nuzulul Quran, tidak ada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perayaan bagi umat Islam hanya ada 2. Fa innallaha qad abdalakum, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian semua perayaan-perayaan hanya dengan 2 raya, yaitu hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Makanya kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kalau kita berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sesuatu yang sudah lari daripada rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla terhadap atau tentang lahirnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah sekiranya kita menelusuri sejarah, tarikh yang disebutkan oleh para ulama, maka perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kita temukan pada masa tabi'in, tidak kita temukan pada masa atba'ut tabi'in, dan juga tentunya sudah pasti tidak akan kita temukan di masa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau zaman tabi'in, para atba'ut tabi'in tidak ditemukan, maka tentunya juga tidak akan kita temukan di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga di kalangan imam madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, keempat-empat imam ini pun mereka juga tidak melakukan hal tersebut. Sementara mereka semua adalah orang-orang yang sangat-sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang bisa memaknai dan menyikapi kelahiran Rasulullah SAW dengan sikap yang benar, dengan bukti yang nyata. Mereka lah para generasi terbaik umat ini, orang-orang yang mereka sungguh sangat paham dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita tarik kesimpulan secara ringkas, maka kaum muslimin muslimat sekalian rahimanillah wa iyyakum, Maulid Nabi Muhammad SAW tidak ada asal usulnya dari para salafus saleh. Jadi perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari kalangan orang-orang Syiah, dan bahkan Syi'i Indonesia, salah seorang penganut Syiah di Indonesia ini telah mengakuinya, bahwasanya perayaan Maulid Nabi yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita dari suatu kelompok itu adalah mereka memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Karena memang itu adalah dari mereka. Ini mereka katakan loh. Ini mereka sampaikan. Terus terkadang kita umat Islam malah suka dengan hal tersebut. Na'udzubillah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya terkait dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah apakah memang itu sebagai bentuk cinta atau bukan? Maka kita katakan itu bukan bentuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru malah bentuk penghinaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga terhadap ajarannya, juga terhadap para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya berkata Syekh Ahmad ibn Abdul Halim Al-Harani Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan apa? Adapun melaksanaan perayaan tertentu selain 2 hari raya, saya ulang, melaksanakan perayaan tertentu selain 2 hari raya, selain Idul Fitri dan Idul Adha, seperti perayaan pada sebagian malam di bulan Rabiul Awal yang disebut dengan malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau itu semuanya yang lainnya, maka ini semuanya adalah perkara yang muhdats. Muhdats itu apa? Bid'ah. Perkara yang tidak ada sandaran dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya.
Dan banyak sekali para ulama-ulama yang menyatakan bahwasanya Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bagian daripada hal yang tidak disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, tapi sebagian mengatakan bahwasanya Maulid ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla, pengagungan dan penghormatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana salahnya? Toh di situ kita mengkaji tentang sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa enggak boleh? Kita katakan, cukup kita jawab jemaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Kalau memang Maulid itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa sejak generasi sahabat itu tidak pernah dilakukan? Kenapa generasi tabi'in mereka tidak melakukan perayaan ini? Apakah keimanan mereka tidak lebih daripada keimanan kita? Jawabannya lebih dari kita. Tidak mungkin keimanan kita lebih baik daripada mereka. Apakah kemudian orang-orang yang mereka mengamalkan Maulid Nabi ini menyangka bahwasanya mereka itu lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan para sahabat? Waliyadzubillah. Kalau ada anggapan yang demikian, maka ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat merupakan bentuk penghinaan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sementara di antara kaidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, sebagaimana kitab yang dengan tebalnya ditulis oleh Al-Ustaz Al-Fadil Abdul Hakim ibn Amr Abdad hafizahullah ta'ala, beliau mempunyai kitab Law kana khairan la sabaquna ilaih. Kalaulah sekiranya hal itu baik, maka mereka para pendahulu kita pasti lebih mendahului kita dalam mengamalkannya. Sekiranya itu baik, maka para salafus saleh mereka akan terlebih dahulu mengamalkannya. Tapi apa yang terjadi? Dan ini perkataan para ulama. Pada setiap amalan-amalan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, mereka akan menggolongkan perbuatan semacam ini sebagai perbuatan yang bid'ah. Karena para sahabat mereka tidaklah melihat suatu kebaikan. Pertanyaan datang dari Pak Abdullah. Ya Ustaz, bagaimana caranya Ustaz kita mendekati jamaah salafi? Jamaah salafi itu dia mengatakan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, itu katanya bid'ah. Semuanya pengajian yang lain dikatakannya bid'ah, Ustaz. Bagaimana cara kita mendekati orang seperti itu? Inilah suatu yang kami harap Ustaz dapat menjelaskan. Saya sudah berkali-kali bertanya pada Ustaz lain, belum ada solusinya, belum dapat menjelaskan. Saya minta tolong Ustaz jelas sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita terlebih dahulu berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di sini saya sampaikan, kalau kita menghadapi seperti itulah ya, seperti yang kita lihat dalam video itu sama. Dia sikit-sikit masalah bid'ah. Ya. Tidak ada ditemu zaman Nabi dan sahabat itu bid'ah. Kita maklum juga dia. Kita bagaimanapun ya, dengan dia itu kita tidak boleh memandang dia itu sebagai musuh. Kita tak boleh memandang mereka itu sebagai musuh, tak boleh. Kita tetap memandang mereka itu dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Itu yang kita perlu. Kita memang tak boleh beranggapan selain dari jemaah kita ahli sunnah wal jemaah, kata kita kan orang tu kafir, tak boleh. Kita tanamkan dalam jiwa kita ini rasa kasih sayang, kata Allah. Dengan rahmat Allah kamu berlemah lembut, kata Allah. Dengan rahmat Allah. Jadi bagaimana kita menghadapi mereka? Kita hadapi mereka dengan penuh kasih sayang, ya. Kita bina mereka itu. Ya, saya tahu, saya kesian juga, bukan tak kesian dengan mereka, kesian. Mereka itu kalau kita lihat, kalau dia memahami seperti orang mati rasa. Ya, kalau ditanya dengan beliau itu, dia tak tahu jawab itu. Apa itu tentang Nabi? Tak ada tu. Tentang Nabi, tak dibuat Nabi, kita tak boleh buat. Bid'ah. Dia tidak tahu, kerana dia tidak kenal betul dengan Nabi. Ya, seharusnya kita harus membaca ayat pun, membaca hadis, kita harus menjiwai. Kalau mereka itu tidak menjiwai, bagaimana cara kita membaca hadis yang menjiwai? Dengar baik-baik. Kita baca hadis menjiwai, timbullah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
saya beribadah ini ya mengikut Nabi itu ya jelas kerana Allah, kerana saya cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, bukan asal apa aja bukan hanya sekedar melaksanakan tugas saja, kena rasa cinta yang sangat dalam. Kalau kita sudah cinta sangat dalam kepada Nabi, timbullah rasa kita rindu dengan Nabi. Apabila kita telah timbul rasa rindu dengan Nabi, ingin rasanya kita berjumpa Nabi. Kenapa? Kerana kita rasa cinta. Apabila sudah tertanam rasa cinta dan ridho kita kepada Nabi, ya, semua yang dibuat Nabi itu pasti kita kerjakan. Nah, memperingati Isra dan Mi'raj atau Maulid Nabi ini bagaimana? Kena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu makanya kita memperingati Maulid Nabi itu. Kita juga kasihan, tapi kita bagaimanapun tanamlah kasih sayang dengan dia, bina dia. Ya, dibina dia dengan baik-baik, jangan marah. Bina dia. Kalau dalam bahasa orang pendidikan nama itu ada nama dia asah itu. Dia asah. Sering kita asah. Kalau sering kita asah, lama-lama juga ibarat kata orang Melayu, parang itu kalau diasah lama-lama bisa menjadi tajam. Ya, parang. Maksudnya belakang parang itu diasah terus akhirnya tajam. Begitu dengan dia, dibina terus, beri pengarahan. Binaan khusus. Sudah itu apa? Diasuh dia. Betul-betul dilayani dia. Kalau menghadapi mereka itu dilayani sebaik-baik mereka. Dilayani terus. Setelah itu apa? Diasih mereka. Dikasih. Kalau sudah itu kita miliki, dia akan juga hatinya terpaut hatinya dengan kita. Itu syaratnya. Ya, jangankan yang namanya Salafi, jangankan Wahabi, harimau saja sayang dengan kita. Ya, harimau itu kalau kita pelihara, ya, dari kecil tu kita pelihara, kita kasih makan, kita suapin dia, minum dia dan sebagainya, kita disayanginya, ya, tak boleh kita disentuh orang. Dia sanggup untuk membela. Itu harimau. Apalagi yang namanya Salafi itu, kalau kita rawat dia, kita bina dia, kita tanamkan kasih sayang kita sebanyak-banyaknya dia, kan gitu Nabi ngajar. Ya, kalau orang pun membenci kita, kita tanam kasih sayang. Ya, kita tanam kasih sayang kepada Salafi. Tapi itu yang tidak dimiliki anggota kita sekarang ini, ya. Itu jarang digunakannya. Hanya kebencian saja, menganggap tidak satu jemaah kita katakan mereka itu kafir. Tidak boleh seperti itu. Itu dalam saya dulu pernah membuat dulu. Di satu universitas pernah saya ngasih kuliah namanya metodologi dakwah. Itu sistem dakwah tahu. Metodologi dakwah harus kita kuasai. Bagaimana berdakwah Nabi, ada metodologinya. Itu harus kita pahami, ya. Jadi untuk pertanyaan Pak Abdullah, bagaimana untuk mendekatinya? Tetap kita memberi binaan, kita tanamkan rasa kasih sayang dengan dia. Ya, kita tanam rasa sayang, kita bina dia, kita asih dia, kita kasihkan dia. Kalau sudah itu kita laksanakan sebagaimana Rasul laksanakan, jangankan dia, harimau pun sayang dengan kita. Beruang juga sayang dengan kita. Sebuas-buas harimau, sebuah-buasnya singa sayang dengan kita. Kalau kita asuh dia dengan benar-benar mengasuh, kita asih dia yang sebenar-benarnya, insya-Allah semua itu akan kasih kepada kita. Ini dasar mendekati dia. Tanamkanlah rasa kasih sayang, ya. Bina, tanam kasih sayang. Bina, setelah itu diasuh. Sebab itu diasih, tanam rasa kasih sayang, insya-Allah dengan secepat-cepatnya jemaah Salafi itu akan tertanam rasa kasih sayang kepada kita. Itu saja. Tak boleh lawan musuh. Ya. Tidak boleh dilawan musuh. Itu kuncinya. Mau sukses, ikutilah Rasulullah, ya. Hilangkan rasa benci kepada siapa-siapa, tanamkanlah kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah ini. Dengan kasih sayang inilah menanamkan rasa cinta mereka kepada kita semua. Itu ya. Ini pesan saya untuk Pak Abdullah. Laksanakanlah sebagaimana metode yang telah saya sampaikan ini. Insya-Allah, ya. Para seluruh para Wahabi itu akan nanti timbul rasa cinta dan kasihnya
terutama kepada Rasulullah nanti akan memperingati hari lahirnya Rasulullah nantinya. Kenapa? Karena dia akan tertanam rasa cinta. Tapi karena dia tidak merasa rasa cinta, maka itulah semua perbuatan orang dikatanya bid'ah. Karena dia tertanam rasa kebencian. Mari kita rubah kebencian dia menjadi cinta. Apabila bencina menjadi cinta, akan mengikut rahmat Allah dia nanti. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.